Halo teman-teman, selamat datang di acara Ayo Belajar Fisika bersama kami dengan aku King dan aku Queen. Ini adalah episode pertama dari acara Ayo Belajar Fisika yang terselenggarakan atas kerjasama dari TVRI Kalimantan Barat dengan Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Pada episode pertama ini kita mau ngapain ya King? Oke, pada episode pertama ini kita akan belajar tentang titik berat dan kesetimbangan benda. Teman-teman di rumah udah pada tahu belum apa itu titik berat dan apa pengaruhnya terhadap kesetimbangan benda? Pada penasaran kan? Karena itu, teman-teman di rumah jangan kemana-mana ya. Akan ada banyak hal menarik di Ayo Belajar Fisika. Duh, kenapa ya? Aku udah coba buat gantungin ini tapi gak bisa terus. Queen, lagi ngapain? Aku mau gantungin botol ini dengan 1 tali dan 3 buah lidi kecil, tetapi nggak berhasil. Sini aku coba. Dengan benang ini dan lidi ini. Iya, Oke, mudah kok Queen. gimana caranya? Ini ya. Pertama aku sangkutkan lidinya di sini. Terus aku gantung gini. Kok malah jatuh juga? Iya kan, aku tadi sudah coba semua cara, tapi gagal terus. Kalau gitu, gimana kalau kita tanyakan kepada Pak Azrul? Betul, Bapak pasti punya solusinya. Bapak! Iya. Halo penonton di rumah. Halo King, halo Queen. Halo. Apa yang bisa saya bantu nih? Gini Pak, tadi kami sedang mencoba menggantungkan botol air ini dengan 3 buah lidi, tapi selalu jatuh. Gimana ya Pak? Menggantungkan botol ini dengan 3 buah lidi. Iya Betul, Pak. Pak. Coba Bapak pikir dulu ya. Oke, Bapak ada ide. Ya, kita bisa menggunakan prinsip kesetimbangan dalam fisika. Oke, pertama kita gunakan lidi yang pertama ya sebagai penahan. Oke, kita coba dulu. Mana bisa ya? Sepertinya tidak. Oke, ya. Kemudian kita gunakan lidi yang kedua sebagai cantolannya. Oke. Kayak yang kedua. Gimana dia mampu menahannya? Ya. Aku ragu. Lalu kita pasang di sini. Oke. Kita sesuaikan Sini Pak. posisinya. Ya, dan kita gunakan lidi yang ketiga sebagai penahan. Ya, sekarang dia bisa menggantung kan? Wow. Kalau bisa seperti itu ya Pak? Nah, ini menggunakan prinsip kesetimbangan dalam fisika. Nah, jadi dalam fisika itu apabila jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda itu akan menjadi setimbang, ya. Oke, mau Bapak kasih yang lebih ekstrim lagi nggak? Mau Pak, mau Pak. Oke, ini Bapak punya korek api. Ini nanti cantolannya akan Bapak bakar. Dibakar. Apakah botol ini
masih akan tetap bisa tergantung dengan baik atau tidak? Tidak. Tergantung. Tergantung. Oke, mari kita lihat sama-sama ya. Oke, Bapak nyalakan korek apinya ya. Aku rasa tidak deh. Bisa. Oke. Kan lemah gitu. Ya, sekarang kita bakar. Oh, maaf, apinya mati ternyata. Coba sekali lagi ya. Oh. Ya, Oke, ini apinya masih menyala sampai ke ujung. Ya. Nah, ternyata walaupun sudah dibakar ujungnya, botolnya masih tetap bisa menggantung loh. Sangat menarik. Kenapa bisa seperti itu ya, Pak? Nah, itulah karena resultan gaya yang bekerja pada botol ini tetap bernilai 0, sehingga bendanya masih tetap setimbang. Wah, ternyata bisa seperti itu ya Pak. Kira-kira bisa nggak Pak dijelaskan apa itu konsep kesetimbangan? Oke, baik. Bapak akan jelaskan tentang konsep kesetimbangan. Nah, sebelum itu Bapak akan tunjukkan konsep kesetimbangan ini dengan sebuah tongkat ya. Nah, coba King perhatikan. Apabila tongkat ini saya tahan, ya, saya tahan seperti ini, maka bagian yang sebelah kiri saya itu akan memutar tongkat searah jarum jam kalau saya lepaskan, ya kan? Yap. Nah, begitu juga dengan yang Berlawanan. sebelah kanan saya, ya. Ketika saya lepaskan, maka dia akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kenapa dia bisa berputar? Karena gaya gravitasi yang bekerja pada tongkat ini itu menghasilkan yang namanya torka atau momen gaya. Nah, torka atau momen gaya itulah yang menyebabkan benda berputar, ya. Nah, begitu juga dengan konsep yang kita gunakan ketika kita menggantung botol ini. Nah, lidi yang ketiga ini, ya, lidi yang ketiga ini itu akan menghasilkan torka yang arahnya itu searah dengan arah jarum jam, ya, dan itu, ya, berlawanan dengan arah torka yang dihasilkan oleh berat botol. Nah, ketika torka yang dihasilkan itu jumlahnya sama, ya, baik yang searah dengan jarum jam ataupun yang berlawanan dengan arah jarum jam, maka benda tersebut akan setimbang. Itu namanya kesetimbangan torka. Baik, dapat kita simpulkan bahwa botol yang berat ini dapat digantung karena adanya kesetimbangan torka. Oke, teman-teman di rumah, silakan mencoba percobaan ini ya. Nah, untuk selanjutnya akan ada percobaan-percobaan yang akan lebih seru lagi loh. Maka dari itu jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut.